Pinang Papua, podcast inspiratif, asyiknya ngobrol bareng BI Papua. Perkenalkan, nama saya Hartati Nenggolan. Nama saya Isna Kutara. Ya, Sobat Pinang Papua, sebelum mulai berbincang-bincang pada kesempatan kali ini, kurang lengkap rasanya jika tidak dibuka dengan sebuah pantun ya Kak ya? Mungkin bisa dibantu cakepnya Kak? Siap. Pergi camping ke kampung Tablasupa. Cakep. Tidak lupa mampir di jalan membeli buah matoa. Cakep. Mau tahu kondisi stabilitas ekonomi di Papua? Cakep. Yuk dengerin podcast Bank Indonesia Papua. Yeay. Oh iya, pasti Sobat Pinang Papua penasaran nih Kak, pada podcast kali ini kita mau bahas apa sih? Pastinya topik yang sangat menarik nih dan belum pernah kita bahas sebelumnya. Podcast kali ini kita akan membahas terkait stabilitas perekonomian di Papua dengan narasumber kita yang sangat andal yang kita undang dari Bank Indonesia Papua. Dengan siapa? Bapak Agni. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Tim Perumusan Kekda di Bank Indonesia Papua. Nah, sebelum ke pertanyaan yang serius, kita mau tanya pertanyaan yang santai dulu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Agni? Baik, senang kembali ketemu kalian. Lagi sibuk apa nih Pak Agni kalau boleh tahu? Sibuk mempersiapkan podcast ini dong. Oh, pastinya. Iya. Berarti sudah bisa menjawab semua pertanyaan kita ya Pak ya? Iya. Oke. Ke pertanyaan pertama nih Bapak. Menurut Bapak, bagaimana sih BI Papua menjaga stabilitas perekonomian di Papua? Nah, jadi gini, Bank Indonesia ini kan memang menjadi salah satu institusi yang cukup berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi ya, termasuk di Papua. Nah, sesuai dengan mandat dalam UU B2SK ini, Bank Indonesia ini mendapat mandat baru. Jadi selain menjaga kestabilan nilai rupiah, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga independensi. Nah, dalam kaitannya dengan ekonomi Papua, maka Bank Indonesia Papua ini terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat struktur ekonomi, dan mendorong hasil ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Oke. Kalau boleh tahu, bauran atau komponen kebijakan seperti apa sih untuk mencapai stabilitas perekonomian di Papua? Jadi mungkin perlu dijelaskan dulu ya apa sih bauran kebijakan gitu kan. Jadi kalau yang sudah kita pahami kan, Bank Indonesia ini menetapkan suku bunga acuan ya sebagai instrumen dalam menstabilkan ekonomi gitu kan. Biasa kita kenal dengan BI rate BI, ya Pak. Ya, nah selain itu kita juga punya banyak instrumen kebijakan lain, makanya disebut sebagai bauran. Jadi kita bisa memilih banyak kebijakan yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan utama yang menetapkan suku bunga acuan itu untuk menjaga kestabilan ekonomi gitu. Kira-kira seperti itulah bauran kebijakan. Bauran kebijakan moneter itu kan dilaksanakan melalui berbagai instrumen. Nah, itu seperti apa aja Pak? Kalau di tingkat nasional kan selain menetapkan suku bunga acuan, Bank Indonesia itu juga masuk ke banyak instrumen, misalkan instrumen keuangan lain ya, misalkan ke pasar surat berharga atau pasar modal ataupun pasar sekunder gitu kan. Nah, cuman kalau di tingkat daerah berarti kita selain menyelaraskan dengan kebijakan pusat, kita juga mendukung dengan berbagai upaya-upaya sehingga apa yang kita lakukan di daerah ini selaras dengan kebijakan di tingkat nasional. Misalkan dengan satu, menjaga kestabilan harga gitu kan, dengan pengendalian inflasi. Kemudian yang kedua, dengan memperkuat struktur ekonomi. Caranya gimana? Ya dengan mendorong sumber pertumbuhan baru sehingga perekonomian itu ditopang oleh banyak sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong keterlibatan masyarakat ya, misalkan kita mendorong sektor yang potensial yang sesuai dengan karakteristik di daerah dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga hasil ekonomi ini dinikmati oleh lapisan masyarakat yang lebih luas, kira-kira seperti itu. Ya mungkin Pak Agni bisa jelaskan ke Sobat Pinang Papua yang ekonomi terbaru itu seperti apa sih? Nah, kalau kita kan dalam mendorong sumber pertumbuhan baru juga kemudian kita selain memanfaatkan
alat-alat analisis kita juga memantau potensi-potensi di daerah. Jadi kalau beberapa sektor yang bisa kita dorong, misalkan industri pariwisata gitu kan, yang melibatkan banyak sektor, kemudian juga sektor di pertanian, perikanan, dan kita berupaya mendorongnya lebih ke mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Kemudian juga industri-industri kreatif gitu, termasuk juga ekonomi hijau gitulah kira-kira. Jadi kreatif itu kayak kerajinan gitu ya, Iya, kerajinan yang bernilai tinggi sehingga hasil nilai tambahnya cukup besar lah. Jadi seperti kayak ukiran asma, iya, gitu. seperti itu, ataupun noken yang kualitasnya bagus, yang anggrek ya. Jadi sangat sesuai banget ya dengan geografisnya di daerah Papua ya. Ya betul Kak. Lalu Pak, sejauh mana sih efektivitas bauran kebijakan BI dalam mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar? Nah, keberhasilan atau kinerja ekonomi itu kan bisa dilihat dari banyak indikator gitu kan. Cuman yang paling mudah atau paling sering dipakai satu adalah kestabilan harga atau inflasi yang rendah dan stabil. Nah, itu kita di Indonesia itu punya target kalau inflasi, misalkan di tahun 2023 itu targetnya 3 ± 1%. Nah, untuk Papua ini sudah tercapai, walaupun ada beberapa salah satu kota inflasi yang agak lebih tinggi lah dari sasaran inflasi nasional. Nah, tapi secara umum itu tercapai gitu kan. Dan di tahun 2024 ini targetnya diturunkan lagi menjadi lebih menantang di 2,5 ± 1%. Nah, selain itu indikator lainnya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itu adalah bagaimana ekonomi itu bisa diukur output ekonominya seperti apa dan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu sehingga kita punya angka pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja ekonomi semakin baik, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi Pak Agni sempat singgung inflasi yang ini ya, yang stabil ya. Inflasi yang stabil itu kan jadi pemerintah BI sama pemerintah daerah itu jadi harus saling ini ya, bekerjasama. saling bekerjasama. Jadi Yeah. terkait ini ya, ketersediaan pasokan, terus kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif, kira-kira seperti itu. Berarti itu artinya terdapat sinergi juga antara kebijakan BI dengan pihak lain seperti pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian ya Pak? Iya, karena kan tentunya ekonomi ini kan tidak hanya hasil dari satu institusi aja atau satu agen ekonomi aja, tapi itu merupakan hasil kerja bersama baik dari sisi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, kemudian juga pemerintah sebagai otoritas fiskal, mungkin ya Kementerian Keuangan, atau misalkan pemerintah di daerah sebagai pengambil kebijakan di masyarakat. Itu juga perlu menyelaraskan langkah-langkah agar cita-cita kita dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dinikmati secara inklusif ini bisa terwujud, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan kita tahu nih ekonomi global kan lagi bergejolak. Apakah ada berdampak di Papua? Kemudian strategi seperti apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau berdampak ya tentunya pasti berdampak ya, karena kita adalah bagian dari ekonomi dunia itu sendiri ya. Nah, cuma ya berarti kita harus berupaya memperkuat pondasi ekonomi kita sehingga kuat menghadapi tantangan maupun gonjangan, atau kalau istilah ekonominya itu shock ekonomi gitu ya. Nah, sebenarnya dari bauran kebijakan itu sudah menjangkau banyak hal gitu ya. Misalkan dari sisi harga ya, ketika harga itu stabil, maka perencanaan ekonomi dari sisi pelaku usaha bisa dilakukan sehingga ada rencana ekonomi yang baik sehingga hasil ke depan itu menjadi lebih meningkat gitu ya. Kemudian setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Oh, berarti kita membantu kegiatan ekonomi sendiri, misalkan melalui elektronifikasi atau digitalisasi ekonomi sehingga transaksi bisa lebih cepat gitu ya, sehingga akselerasi ekonomi bisa didorong dengan lebih cepat.
Kemudian juga kita mendorong sumber pertumbuhan baru untuk memperkuat fondasi ekonomi. Berarti kita menyediakan potensi-potensi ekonomi yang bisa kita garap bersama, sehingga masing-masing unsur ini kalau digabungkan itu akan secara bersama-sama memperkuat fondasi ekonomi dengan tetap menjaga risiko-risiko ekonomi itu bisa kita kendalikan, dan output ekonomi yang semakin tinggi itu bisa kita capai, kira-kira seperti itu. Jadi kita juga harus menggunakan produk-produk lokal kita sendiri juga sih Pak ya, biar ekonomi di masyarakat kita bisa lebih maju lagi. Lebih maju lagi dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, itulah kira-kira seperti itu. Ya Sobat Pinang Papua, dengan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Agni, kita kini bisa memahami ya Kak peran krusial Bank Indonesia Papua dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Papua. Jadi dengan ekonomi yang stabil, masyarakat lebih nyaman dan aman melaksanakan kegiatan ekonominya dan bisa merencanakan investasi apa ke depannya. Tak hanya itu, Bank Indonesia Papua juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dalam situasi ekonomi global. Kolaborasi yang erat dengan pemerintah menjadi landasan penting ya Kak, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi. Ya, misalnya kayak GNPIP, PPID, kemudian ada elektronifikasi daerah, PP2DD juga, dan Sobat Pinang Papua juga jangan lupa bertransaksi selalu menggunakan kris. Baik Sobat Pinang Papua, usai sudah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah bergabung dalam episode ini, dan terima kasih juga Bapak Agni atas sharing-sharingnya sehingga kita menjadi tahu nih tentang stabilitas ekonomi di wilayah Papua. Dan mari kita terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ya. Dan kemudian Sobat Pinang Papua, jika ingin merequest untuk topik podcast selanjutnya, silakan meninggalkan kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk menutup podcast kita, mungkin kita harus menutup juga dengan pantun ya. Ya, karena tadi dibuka dengan pantun, jadi kita tutup dengan pantun juga. Boleh dibantu cakepnya ya? Siap. Jalan-jalan ke Kabupaten Asmat. Cakep. Bersama keluarga melihat festival budaya. Cakep. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Pinang Papua selanjutnya. Bye-bye.